Assalamualaikum, lanjut ke part 2 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dalam perlindungan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, apa kabarnya semuanya? Bapak Ibu semuanya luar biasa ya. Di luar sana hujan, badai, angin, dan alhamdulillah bisa hadir di sini. Bukan karena keluarganya bermasalah ya, tetapi semangat untuk saling mengingatkan dan menguatkan. Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan. Karena apa? Karena kita semua diuji dengan hal yang sama dan tidak ada kata lulus dalam berkeluarga kecuali nanti di akhirat kita bisa saling bertemu dengan keluarga di surga. Betul tidak? Ya. Bapak-bapak, ini luar biasa. Yang lainnya ibu-ibu, bapak datang, masya Allah, apresiasi khusus ya. Ada yang berpasangan tadi? Iya, masya Allah luar biasa lagi. Masya Allah dapat ini juga yang saya pangling karena sudah berambut putih ya. Salam pemimpin berarti ya. Terakhir ketemu masih hitam rambutnya, sekarang sudah putih. Sama tadi ya. Saya juga sudah agak-agak putih. Tadi sudah disampaikan bicara pertama, Mama Dedeh ya. Berarti saya Abdel dong kalau gitu ya. Saya akan lanjutkan dan tentu kita harap ada sharing ya dari peserta semuanya dan itu insya Allah memperkaya ya. Kita sering kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang real di lapangan dan dari situ kita juga berusaha mencari solusinya. Jadi nanti kalau bisa ya ada najab ya, ada kan? Lanjut dulu. Kita langsung bagaimana sebuah keluarga itu harus ada ADART-nya. Minimal ada visi misi. Min aina nabda. Dari mana sih kita mulai? Kemudian bahasa Al-Quran fa aina tadhabun. Mau kemana? Organisasi negara saja ada ya. Tujuan kita bernegara disebutkan dalam pembukaan 45. Satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian juga ada organisasi lembaga. Nah, keluarga kita mau kemana? Dari situ kita bisa mengukur. Dari situ entah bapak ibu mau 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, 15, 20. Pak Edi, berapa tahun pernikahan? Berapa? Malah lupa ya. 17. Jadi berapapun tahun pernikahan kita tetap harus merenungi apakah sudah selaras dengan visi misi satu keluarga dalam Islam. Jadi namanya seminar keluarga, seminar ketahanan keluarga senantiasa untuk mengingatkan kita semua. Yang pertama, visi yang paling sederhana, sudahkah kita bahagia, nyaman, tenang, litas kunu ilaiha. Itu yang pertama, tapi itu yang paling dasar. Berkeluarga supaya tenang. Makanya benar kalau disebut, mohon maaf, generasi yang belum berkeluarga ya, insya Allah semua sudah berkeluarga ya. Walaupun ini boleh ya, yang berkeluarga boleh ikut di sini kan? Oh, ada yang belum juga boleh. Jadi sering dikatakan jomblo, gelisah, ya kan? Ada yang mengatakan, aku rapopo. Ternyata adalah aku rapuh dan porak-poranda. Apalagi sekarang lagi rame sad boy ya kan. Jadi generasi ambyar. Memang harapannya dengan menikah kemudian bisa lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia. Itulah yang harus kita ukur hari ini. Litas kunu ilaiha. Caranya ukur bagaimana? Ya jelas, bapak-bapak pulang senang atau tambah sedih, gitu kan? Ibu-ibu, bapaknya datang seneng atau malah tertekan? Kan repot ya kan? Bapak-bapak lagi di luar ditelepon ibunya langsung bingung. Nah berarti kebahagiaannya masih harus senantiasa direnungi. Yang pertama, jadi memang benar dikatakan litas kunu ilaiha. Tetapi alhamdulillah Al-Quran Allah SWT mengabarkan proses ketenangan dan sakinah itu proses panjang. Makanya menggunakan fi'lul mudhari, yaitu apa? Present dan continuous.
Jadi proses tenang itu tidak ada mentoknya. Jangan sampai ibu-ibu terutama ya, kalau lagi ada masalah langsung, aduh aku gagal, keluarga aku gagal. Lagi lihat curiga mungkin istrinya, suaminya boncengin siapa, langsung ke pengadilan agama. Jadi prosesnya adalah berkelanjutan. Sepanjang hidup kita berusaha litaskunu ilaihi. Tetapi tidak selesai di situ. Mari Bapak Ibu sekalian, ketahanan keluarga kita juga harus ofensif ya. Kita harus punya visi dakwah, visi peradaban keluarga. Dari keluarga kita ingin memunculkan generasi-generasi yang khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kalau ini biasanya pembahasannya tentang parenting ya kan, pengasuhan. Bagaimana kita mendesain keluarga kita menjadi madrasah yang bisa mencetak waj'alna lil muttaqina imam. Jadi kita bahas yang pertama saja masih panjang PR-nya. Apalagi bahas yang kedua ini, visi kedua. Ya. Memang doa kita luar biasa, doa kita. Untungnya malaikat tidak pernah komen doa kita ya. Coba kalau malaikat boleh komen ya. Antara usaha dan doa terlalu jauh kan repot ya kan. Kita doanya sudah hebat, usahanya kita pas-pasan. Untung malaikat gak boleh komen, gak ikut komen ya. Kalau ikut komen kira-kira gimana komennya? Muka lu jauh gitu kan, kayak orang Betawi itu ya. Antara usaha kita dengan doa harus kita dekatkan. Kalau doa kita sudah waj'alna lil muttaqina imama, maka usahanya pun harus sungguh-sungguh. Kalau qurrata ayun kan sama dengan yang pertama tadi ya, litaskunu ilaiha. Bagaimana sih prinsip qurrata ayun? Bagaimana sih anak-anak anggota keluarga bisa jadi penyejuk mata dan penyejuk hati? Yaitu ketika mereka taat, tidak maksiat. Ketika mereka soleh, ya, soleh. Jadi ketika mereka taat, tidak maksiat, itu pasti menyejukkan mata, menyejukkan hati. Coba ibu-ibu kalau ada anaknya bermaksiat gimana? Bisa tenang nggak? Nggak bisa tenang. Nggak akan tenang kita. Hati kita tidak akan tenang. Nah, tetapi ujung-ujungnya kalau kita bisa mendapatkan kebahagiaan sekaligus mendidik keluarga kita, maka harapannya adalah kesuksesannya itu adalah ketika nanti bisa kumpul di surga. Sepakat tidak? Dulu waktu musim pandemi, ingat ada yang gak boleh mudik ya, gak boleh mudik. Kita lebarannya senang, tapi ketika sepi, gak ada orang-orang yang kita cintai, gak kumpul-kumpul, gimana? Sedih kan? Gak optimal. Begitupun di surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan akan dikumpulkan kembali Jannatu Adn, di Jannatu Adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kumpul semua yang soleh-soleh, kumpul semua yang taat-taat. Maka visi keluarga itu adalah visi berkumpul reuni kembali di surga. Makanya orang tua visinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum menjauhkan dari neraka, mendekatkan menuju surga. Makanya yang disebut dengan keluarga sukses, keluarga yang bisa kumpul kembali di surga. Orang tua yang sukses, orang tua yang bisa mengumpulkan anak-anaknya kembali bertemu di surga. Karena ada fase, Bapak Ibu sekalian, fase yang tidak bisa kita bayangkan, yaitu nanti ada di namanya padang mahsyar, di mana semua keluarga sempat ketemu tapi tidak saling menyapa, bahkan saling menjauh. Betul? Dalam surat apa? Diabadikan surat Abasa salah satunya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Bagaimana mungkin istri lari, anak lari dari bapaknya, istri dari suaminya, ketemu tapi pura-pura tidak kenal karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi kalau ketemu lagi, bahagia luar biasa. Bahagia luar biasa. Nah, disinilah sekali lagi ketika bicara ketahanan keluarga, tentu 3 visi ini harus kita ikhtiarkan. Jangan sampai keluarga kita ya semakin menjauh dari visi tadi.
bahagianya masih pasang surut, pendidikan keluarganya juga belum on the track, apalagi kemudian bagaimana mendekat kepada surga, menjauh dari neraka nggak kebayang, maka tentu harus kita rapikan, harus kita luruskan kembali agar yang disebut seminar ketahanan keluarga bukan cuma di dunia saja ya, yang disebut keluarga yang kuat, tetapi keluarga yang insya Allah membawa kebaikan di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, makanya ada ikhtiarnya yang sering disebut dengan keluarga sakinah. Nah, kita masih di visi yang pertama. Masih di visi yang pertama ya. Kita belum bicara tentang bagaimana parenting, kita belum bicara bagaimana syiar keluarga dakwah. Ya. Itu lanjutan. Nah, realitanya kan begini contohnya. Ini kisah baru sebulan kurang ya. Keluarga seorang suami yang ribut dengan istrinya, bahkan sudah mengarah ke perceraian. Pagi-pagi sudah ribut pulang dari subuhan. Gak kebayang kan? Kebayang. Jadi mereka sudah konflik lama, sudah OTW cerai. Nah, sang gadis usia 11 tahun, anak pertama mereka, itu sudah siap mau sekolah. Sudah pakai seragam, tinggal nunggu dikasih sarapan dan diantar ke sekolah oleh sang bapak. Tapi karena keributan antara suami istri bicara tentang perceraian, bahkan sudah sampai tema nanti siapa ikut siapa, maka sang ayah marah ketika mendengar dari sang istri bahwa si sulung akan ikut si ibu. Maka sang ayah mendatangi sang gadis 11 tahun, ditanya, kamu nanti ikut siapa? Bagaimana seorang gadis kecil ya 11 tahun ditanya seperti itu kan takut, bingung, nggak bisa jawab. Kok tiba-tiba tanyanya ikut siapa? Om dia mau sekolah, dia nunggu sarapan, dia akan menunggu diantar ke sekolahan. Tiba-tiba dapat pertanyaan bahwa bapak ibunya akan cerai dan dia diminta ikut sang bapak. Maka dia diam tidak menjawab, yang menjadikan sang bapak kemudian tambah marah, digeret, dibawa ke belakang rumah, dipukuli, salah satunya dengan membawa benda tajam. Berakhir pada kematian sang gadis. Jadi Bapak Ibu, dari konflik suami istri bukan hanya menjadikan perceraian, bahkan bisa kemudian menjadikan dalam tanda petik ya memang anaknya terbunuh. Jadi dari konflik suami istri ternyata bukan sekedar perceraian, bisa membawa hal yang buruk juga. Maka sekali lagi realitas ini ya bukan hanya ada di berita ya yang kita dengar sehari-hari, bahkan bukan hanya di sinetron, tapi bisa jadi potensi-potensi itu ada di sekitar kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita bicara keluarga, sejatinya kita sedang bicara kita, orang-orang di sekitar kita yang perlu saling kita kuatkan. Betul tidak? Dulu saya berpikir bahwa masalah keluarga itu hanya ribut di sinetron saja. Coba bayangkan sinetron kita berjilid-jilid gak selesai-selesai kan? Ya, menantu lawan mertua, sudah senang gak nikah-nikah, udah berjilid-jilid. Mungkin yang zaman kita masih ingat ya, sinetron Sidul ya, Sidul anak sekolahan, lama banget urusannya, bahkan sampai sekarang masih ada, nggak selesai-selesai juga. Nah saya pikir itu hanya di sinetron, hanya di film. Ternyata ketika bergelut di dunia konselor keluarga, ternyata masalah keluarga yang asli lebih rumit, jauh lebih rumit dari sinetron. Bapak Ibu, ada masalah keluarga? Ada tidak? Bayangkan kalau jadi sinetron, berapa jilid kira-kira? Iya, berjilid-jilid ya. Apa yang terjadi di rumah kita saja kalau dibikin cerita ya panjang juga. Maka kita tugas kita adalah ikhtiar agar menjadikan semua proses kita dalam menjalani suka duka dalam berumah tangga itu berbuah pahala. Tugas kita adalah mengoptimalkan ikhtiar. Karena ujian itu ada. Nabi juga diuji. Nabi Nuh diuji dengan anak, ya. Nabi Ismail diuji dengan perceraian.
Nabi Ayub juga hampir menceraikan istri. Rasulullah SAW juga sempat menceraikan putrinya Umar, ya, Nabi Khattab, Hafsah. Lalu kemudian diminta untuk rujuk kembali oleh Jibril. Artinya apa? Ujian ada, tapi kita mengoptimalkan ikhtiar. Itulah yang makanya seminar ketahanan keluarga. Itulah fungsinya ketahanan keluarga. Bukan berarti nggak ada ujian, bukan berarti kemudian habis seminar nggak ada masalah, ya. Bukan berarti kemudian selesai masalah, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan ikhtiar agar terhindar masalah. Kalaupun ada masalah, kita bisa mengantisipasinya dengan baik. Nah, next ini, ini realitasnya perceraian di negeri kita masih membara. Apalagi pandemi kemarin. Apalagi pandemi. Walaupun masalah keluarga bukan hanya perceraian, kan, tapi kita bicara ketahanan keluarga, salah satu yang menjadi perhatian adalah masalah perceraian. Ternyata angkanya kita di angka 15-20%. Meningkatnya, aslinya total 10%. Dari 2 juta yang menikah, 200.000 bercerai. Yang resmi melalui apa? Pengadilan. Yang nggak resmi, banyak nggak kira-kira? Banyak banget. Pada tanya ustadznya, ustadz ini sudah jatuh cerai belum ini? Banyak. Saya sering tanya begitu. Ini ustadz sudah jatuh talak belum? Waduh, kan yang belum, dalam tanda petik belum resmi banyak. Itu yang tercatat saja sudah banyak. Penggugat cerai, nah ini ibu-ibu harus bertanggung jawab nih. Kenapa kira-kira kok ibu-ibu yang paling senang bicara cerai? Bahkan yang paling juga senang ke pengadilan mendahului sang suami, ya, 70% gugat cerai. Kenapa kira-kira? Kurang duitnya. Kenapa? Sakunya kurang. Atau jangan-jangan karena ibu-ibu terlalu sering nonton drama Korea, ya? Lalu melihat suaminya agak romantis gitu, jadi akhirnya kemudian agak membuat cerai. Memang banyak sekali, kalau dibilang analisa banyak sekali. Ya, mohon maaf, termasuk ini nih, ya. Ini suami istrinya gugat cerai, kenapa? Karena suaminya menceraikan tapi nggak mau ngurus. Ada juga model seperti itu, nggak tanggung jawab, ya. Jadi suaminya memang sudah nggak mau ngasih nafkah, sudah KDRT macam-macam, tapi karena dia tahu dia pegang kunci, maka dia nggak mau menceraikan. Ada seperti itu? Pertanyaan banyak seperti itu. Akhirnya ibu-ibu yang gugat cerai. Itu juga salah satunya begitu, ya. Tapi memang ada juga ini sekarang dari ibu-ibu, ada juga. Wah, kalau secara sisi fikihnya itu bisa kita lihat mungkin secara budaya. Karena apa? Kalau pihak cerai dari ibu-ibu, pendekatan fikihnya kan menggunakan khulu. Khulu itu diperbolehkan dengan syarat, salah satunya adalah istri mengembalikan senilai jumlah mahar. Nah, budaya di Indonesia maharnya murah meriah, sehingga ketika istri gugat cerai disuruh membalikan mahar, mereka nggak ada masalah. Ibu siap membalikan mahar? Maharnya dulu apa? Oh siap, dulu maharnya rukuh dan sajadah. Bayangkan dengan budaya di Arab sana, yang namanya mahar itu yang ada sertifikatnya. Sertifikat Antam, sertifikat BPN, ya kan? Jadi mulai dari BPKB, ya, tanah, rumah, mobil atau apapun itu, sehingga ketika ibu-ibu emosi mau gugat cerai, kemudian ditanya siap mengembalikan, hanya berpikir-pikir dulu. Ketika berpikir-pikir, emosinya mulai meredam. Tapi begitu suruh balikan ruku dan sajadah, ya sekalian aja langsung, ya. Nah, maka itu Bapak, kalau dulu yang maharnya masih murah meriah, boleh bisa di top up, ya. Ada bahasan bikinnya bisa di top up gitu, ya. Jadi kalau nanti mungkin mau beli mobil atau rumah, jangan langsung ngasih, enggak. Tapi ini adalah top up mahar yang dulu. Insya Allah akan menjaga ketahanan keluarga. Ada juga yang, nah ini yang sebab yang real, ya, dan sebab banyak yang, nah ternyata salah satunya adalah masalah ekonomi. Pertama perselisihan, jelas, ya, perselisihan. Kemudian masalah ekonomi. Poligami ada Ustaz? Ada di belakang bawah paling dikit gitu, ya. Ada sebabnya juga, ya. Ada juga ibu-ibu
Pasti nggak mau ya kan? Nah, memang ekonomi ini tentu masalah yang real ya. Ada yang ekonominya terlalu tadi, biasanya 6 tahun pernikahan, ekonominya tidak bergerak dan kemudian akhirnya tidak tangguh, akhirnya ada yang gugat cerai. Lama lagi ya. Kemudian karena memang begitu ya, realnya begitu. Kan kalau yang masih awal-awal mungkin cukup dengan cinta ya, romantisme ya. Tapi begitu lapar kan nggak cukup ya. Yang dibutuhkan bahan makanan. Nah, tetapi ada juga masalah ekonomi yang ekonominya sudah mapan pun bukan berarti tidak terancam. Yang sudah 10, 15 ya, ekonominya mapan, biasanya masalahnya mulai apa kira-kira? Iya, mulai berpikir buka cabang. Mulai lirik sana, lirik sini, buka cabang. Pertanyaannya, kalau cabangnya cabang syariah, ibu-ibu setuju nggak? Enggak. Bukan konvensional loh ya? Iya. Kalau cabang konvensional nggak setuju, wajar ya? Cabang syariahnya nggak setuju ibu-ibu. Ya? Begitu Mbak Adi ya? Setuju nggak ya? Cabang syariah ya? Bangun rumah di mana-mana kan? Nah, itu akhirnya juga kemudian berujung juga pada perceraian. Jadi sekali lagi, tentu banyak hal yang kemudian kita harus antisipasi. Nah, disinilah sekali lagi kita bicara keluarga harus romantis, keluarga harus nyaman, keluarga harus bahagia, itu menjadi satu hal yang harus terus diupayakan. Mau kita bicara parenting, nanti ujung-ujungnya suami istri harus romantis, betul ya? Malayarham la yurham. Suami istrinya ribut terus, susah pasti kompak dalam mendidik anak-anak. Pasti akan ribut juga. Maka kalau kita sedang mengkampanyekan romantis, sebenarnya ini satu hal yang harus kita sadari. Dia tidak jauh-jauh, kita saja yang sering salah paham tentang romantis. Romantis dikatakan mahal, karena orang berpikir romantis harus jalan-jalan, makan-makan, ya kan? Coba ibu-ibu, bapak, kita liburan ini kan mikirnya begitu kan? Waduh, ini harus modal. Memang benar, itu salah satu hal yang memudahkan. Makanya sampai ada Witing Krisno jarang soko kulineran ya. Memang betul. Tapi tidak hanya itu, ya. Tetapi itu memudahkan. Tapi jangan sampai hanya itu. Misalnya kita juga romantis itu susah. Apalagi tadi ya, ibu-ibu yang salah referensi romantisnya drama Korea. Kalau yang sudah tua mungkin referensinya film India ya. Ibu mama mungkin sinetron Indosiar misalnya. Nah, referensinya sehingga seolah-olah susah. Masa harus begitu, parah harus begitu. Karena orang mengira romantis itu harus, kalau film India kan berarti harus ada tari India. Ya. Nengkok gitu susah ya. Bapaknya susah dia, sudah boyongan semua ya. Kemudian harus pakai bunga, harus pakai coklat, kadang-kadang susah. Kalau harus seperti itu romantis. Ya. Apalagi harus berkata-kata yang mesra dan indah, itu tidak semuanya mampu. Tetapi yang terpenting adalah kita memahami bahwa romantis kita seorang muslim itu sejatinya dicontohkan dengan gamblang oleh Rasulullah SAW. Maka dalam aplikasinya ya, romantis itu pertama dia adalah ibadah. Kalau dia nanya apa dalilnya romantis, jawab surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu? Pergaulilah istri-istrimu dengan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu adalah kebaikan yang universal yang sama-sama disukai, yang biasa disukai. Ibu-ibu senangnya apa tadi? Misalnya romantis itu ngasih bunga, ngasih coklat, dan ternyata ibunya senang, ya sudah dikasih. Jangan maksa ya. Wah, nanti gak Islami Ustaz, kalau ngasih coklat saya kasih kurma aja gitu ya. Nggak harus al-ma'ruf ya. Jadi kita ngasih yang membuat pasangan senang itu al-ma'ruf. Jadi luas sekali bicara romantis dalam ayat An-Nisa ayat 19.
Kemudian juga dia adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan dengan jelas, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling romantis, yang paling baik di antara kalian yang paling romantis kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling romantis kepada keluarganya. Maka begitu beliau mengatakan dan aku, artinya kita harus mencontoh beliau. Makanya itu sunnah Rasulullah SAW. Dan banyak sekali yang bisa kita contoh sebenarnya. Saya tutup dalam tafsir fi Zilalul Quran mengatakan keluarga Rasulullah itu seperti buku yang terbuka. Al-Quran saja berkisah tentang bagaimana konflik dalam keluarga beliau. Betul nggak? Konflik ekonomi ada. Ya, bagaimana istri-istri beliau meminta kenaikan uang belanja dibuka dalam Al-Quran. Kecemburuan istri beliau dibuka dalam Al-Quran. Bahkan bagaimana isu ya yang menyerang keluarga beliau, tuduhan kepada Ibunda Aisyah dibuka dalam Al-Quran. Maka keluarga Rasulullah itu panduan kita, bahkan dalam romantis. Makanya jangan salah referensi. Kemudian yang jelas romantis itu fitrah. Manusia pasti suami istri, laki-laki perempuan tentu ingin dalam kondisi nyaman dan tenang. Nah itulah yang harus kita ikhtiarkan. Maka ikhtiarnya adalah 3 hal ini. Bagaimana ketika meningkatkan mawaddah, meningkatkan rahmah, agar kemudian terwujud as-sakinah. Nah, di waktu yang terbatas ini ya kita akan menggali 3-tiganya. Ya, mohon perpanjangan waktu ya. Apa itu mawaddah? Nanti materi dikirim ya. Mawaddah itu yang paling dasar dalam kasih sayang suami istri. Apa itu? Percintaan, kasih sayang, cinta yang lebih membutuhkan nuansa fisik. Ya, ada gairah, ada gejolak di sana. Walaupun tidak semuanya berwujud fisik, tapi ini adalah tolak ukur yang paling sederhana. Ya, mawaddah. Kenapa mawaddah? Jadi ketika itu Rasulullah SAW salah satunya pernah bertanya kepada Jabir dalam satu ekspedisi peperangan. Ketika pulang, Rasulullah bertanya, hal tazawwajta? Apakah kamu sudah nikah? Nah, jadi Rasulullah bertanya kepada Jabir, sudah nikah belum? Makanya mohon maaf kalau ada yang nanya sudah nikah belum, jangan dimarahi ya. Kalau kadang-kadang sering tersinggung ya kan, nanya sudah nikah belum. Rasulullah nanya begitu juga kepada sahabat Jabir. Kemudian ketika tanya sudah, apakah dengan gadis atau dengan janda? Ketika dengan janda ditanya, hala bikron tuda ibuha watula ibuha. Bagaimana? Kenapa tidak dengan gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya? Dan dia pun bisa bermain-main dengannya. Nah ini adalah inspirasi mawaddah. Ternyata pernikahan itu ya memang harus kita jaga hal-hal yang seperti ini. Kenyamanan, ya, kebahagiaan, mawaddah. Bahkan tentu saja adalah getar antara suami istri harus terjaga. Nah ini makanya Rasulullah SAW ngasih banyak PR buat kita untuk menjaga supaya mawaddah suami istri terjaga. Ustadz, saya kan sudah tua. Rasulullah SAW ketika romantis dengan Ibunda Aisyah, usia beliau 52 tahun sampai 63 tahun, itu episode mawaddah ada terus. Maka bapak jangan merasa tua dulu ya kalau dalam mawaddah. Bagaimana cara ngecek mawaddah? Ya minimal suami istri nanti pulang atau habis dari sini pegang tangannya masing-masing. Kira-kira masih nyetrum atau enggak? Kalau sudah enggak nyetrum, apalagi dingin-dingin begini, berarti mawaddahnya masalah ya. Perlu beli sate kambing kan? Itu satu sisi mawaddah. Jadi PR dari Rasulullah supaya mawaddah kita terjaga banyak sekali. Kita enggak bagaimana beliau luar biasanya. Saya tidak akan bahas satu persatu ya. Tapi bagaimana PR beliau supaya kita mawaddah itu banyak sekali. Salah satunya tadi ya, beliau kalau Ibunda Aisyah marah, itu salah satu mawaddahnya adalah apa? Dicium keningnya, dipencet hidungnya dan didoakan.
Jadi ada saja ya. Memang romantis itu perlu kreatif ya. Jadi nanti bapak-bapak ya, kalau ibunya marah, tinggal dipraktekkan ini ya. Cium keningnya, pencet hidungnya ke arah luar ya. Kalau ke arah dalam marah-marah misalnya ya, tambah pesek mas gitu kan. Dan didoakan. Nah, walhasil ini semua adalah gabungan antara ya, kalau saya boleh singkat, mawaddah itu sederhananya bagaimana kita menjaga mawaddah. Wanita bertambah cinta karena apa yang dia dengar. Maka suami-suami harus pandai merayu, pandai menggombal, ya, pandai memuji istrinya. Sementara laki-laki bertambah cinta karena apa yang dia lihat, mata. Maka ibu-ibu harus pandai dandan, pandai menjaga tubuhnya, yang kemudian supaya sebagaimana hadis, yaitu menjadi wanita yang menyenangkan ketika dipandang suaminya. Wani pirol gitu ya. Jadi ini PR-nya supaya mawaddah terjaga sederhana. Ibu-ibu pandai dandan buat suaminya, bapak-bapak pandai gombalin istrinya. Ya. Nah ini yang ibu-ibu gak ada masalah. Ibu-ibu asal dikasih modal dandan jalan terus ya, gak ada masalah. Bapak-bapak itu susah suruh yang romantis secara perkataan itu agak susah, nggak semuanya bisa, ya, nggak semuanya bisa. Memang bagi bapak-bapak itu romantis itu perbuatan. Sudah ngasih belanja, pulang-pulang bawa oleh-oleh, ya, sudah istri butuh apa dipenuhi, itu adalah ekspresi cinta bapak-bapak yang dikira cukup. Padahal bagi istri, ya fitrahnya masih membutuhkan pernyataan. Ibunda Aisyah pun bilang begitu. Ibunda Aisyah masih mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku? Masih butuh apa? Ketegasan. Maka sekali lagi bapak nggak cukup ya. Tapi saya yakin ibu-ibu juga kalau di Bali juga nggak mau kan? Kira-kira bagaimana nanti kalau uang belanja habis, kalau minta kepada suaminya, dijawab dengan I love you bu. Kenyang gak kira-kira? Ya kenyang kan? Jadi ya moderat lah ya, satu sisi harus saling. Tapi bapak harus mau belajar. Siap belajar pak? Siap ya? Saya bisa mendeteksi bahwa bapak ini romantis atau tidak hanya dengan melihat HP. Jadi nama istri kalau ditulis oleh suaminya di HP itu menandakan bapaknya itu romantis atau tidak. Kalau ditulis sama persis seperti di KTP itu pasti gak romantis. Agak susah romantis kalau itu. Tapi kalau bapak sudah mulai pakai istriku, sayangku, bidadariku, my love, nah, itu lumayan lah ya, lumayan. Artinya potensi romantis masih ada. Pak Edi, kira-kira apa tulisannya? Kita lihat dari Pak Edi nih ya. Kayaknya habis liburan di Bali diganti kan ini. Oh gitu, Umi 2 ya. Nomornya banyak. Aduh. Ya. Jadi bapak yang lain ya, itu sederhana tapi ya modal awal lah untuk romantis salah satunya. Kalau kan kita lihat terus itu kan, kita lihat terus tuh WA itu. Ya, WA kita terus, jadi bisa insya Allah meningkatkan romantis. Tapi lebih parah kalau ada yang menamakan istrinya misalnya Kapolri misalnya. Lebih parah lagi kalau itu ya. Nah sekali lagi ini menjadi PR ya, bagaimana kita yang tadi ibu-ibu pandai dandan ya di hadapan suami untuk menjaga, dan bapak-bapak pandai belajar untuk mulai memuji, untuk mulai merayu, walaupun itu berat. Efek kata-kata, bahkan panggilan saja, Rasulullah ya, panggilannya kepada sang istri Humairah, panggilan saja penting. Ya, kita marah-marah, bagaimana sih bu belanja kok boros banget, sayangku, tetap beda kan? Habis marah itu dengan sayangku beda. Ngajak makan di luar, bagaimana kalau kita nanti malam makan di luar, mak lampir? Gak mau kan? Jadi panggilan saja itu penting. Kayak tadi, panggilan di HP itu juga penting. Saya ada
yang lama ya, itu manggil istrinya cepet sekali, diulang-ulang terus. Manggilnya apa? Gendut-dut gitu. Padahal pasangan muda tuh. Saya nggak membayangkan gitu. Mungkin bahasa milenial beda. Dia manggilnya dut-dut gitu. Kirain manggil anaknya, kirain manggil siapa? Dan manggil istrinya sendiri. Ibu mau dipanggil begitu? Nggak mau. Baik, yang kedua adalah bagaimana, nah ini contoh ya. Contoh bagaimana menjaga mawaddah. Hal yang sederhana terjadi di rumah. Setiap hari, bahkan setiap sore. Bagaimana cara menyambut suami, itu saja sudah ujian mawaddah. Ibu-ibu, bapak juga ya. Kalau suami pulang dari kerja buka pintu, pertanyaannya, apakah ibu-ibu mendekat ke arah pintu atau tidak? Tidak. Menyambut secara khusus atau tidak? Atau masih melanjutkan segala urusan rumah yang gak ada selesainya? Ayo jawab. Melanjutkan. Jadi bapak-bapak, nanti bisa dicek ya. Kalau bapak membuka pintu atau masuk, kemudian menyampaikan salam, ibu-ibu nggak bergerak sama sekali, berarti kehadiran bapak bukan istimewa. Nggak ada istimewanya pak, biasa gitu ya. Padahal seharian bekerja di luar ya, ternyata nggak ada sambutan. Jadi ingat ya, mawaddah bisa dilihat dari cara istri menyambut suami. Sesederhana itu. Ya kalau masalah kerjaan rumah nggak ada habisnya. Tapi kok ketika datang ya disambut barang sebentar saja, atau kalau lebih alhamdulillah. Ini ada kitab yang merangkum atau mendokumentasikan sambutan seorang istri kepada suami yang cuma pencari kayu bakar. Dia bukan eksekutif, ya, bukan direktur, bukan karyawan, dia pencari kayu bakar. Saya baca. Bu Vida mau bacakan? Apabila suamiku pergi mencari kayu bakar, aku merasakan betapa beratnya ia mencari nafkah. Aku merasakan betapa ia haus di pegunungan. Untuk itulah setiap ia pulang, aku selalu menyediakan air dingin yang langsung diminumnya begitu ia pulang. Aku menyusun dan mengatur rumah serapi mungkin. Aku menyediakan makan untuknya. Aku memakai pakaian terbaik yang aku miliki untuk menyambut kedatangannya. Saat masuk rumah, aku menciumnya penuh kerinduan. Aku serahkan jiwa ragaku untuknya, dan aku menyiapkan jika ia ingin beristirahat, dan aku selalu berada di dekatnya, sehingga setiap saat jika ia menginginkanku, aku ada di sampingnya. Benar, Ibu? Gimana Pak? Enggak ya? Tapi ini bukan sinetron ya? Ini bukan sinetron. Ini ada dalam catatan ya, para salafus soleh, kemudian dituliskan dalam kitab Al-Masaqil Zawjiyah wa Ghayriha. Makanya tadi yang kita minta nggak banyak, cuman ketika suami datang, ibu-ibu mendekat menyambut. Saya nggak minta seperti ini loh ya. Ya, jadi gambarannya betapa luar biasa, apresiasi dan penghargaan, dan tentu begitu pula suami ya harus ada juga apresiasi dan penghargaan, misalnya bawain oleh-oleh ya kan, datang bawain oleh-oleh dan lain sebagainya. Intinya bahwa mawaddah itu harus senantiasa diupayakan, ya senantiasa diupayakan dan dijaga. Kemudian dan kita yakin bahwa semua itu bukan syaratnya harus ada duit ya, bukan syaratnya harus tanggal muda, bukan syaratnya harus ketika masih pengantin baru. Semuanya bisa terjadi kalau kita mau mengikhtiarkan. Ya, romantis memang hanya untuk orang-orang yang optimis ya, yang semangat, apalagi meniatkan ini adalah bagian dari warisan dari Rasulullah SAW kepada kita. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sakinah. Sakinah itu dari hati, jadi sering disebut dengan kasih sayang. Ya,
Jadi sakinah itu adalah tenang karena berusaha memahami. Mohon maaf, yang kasih sayang itu adalah rahmah ya. Sakinah itu hati yang tenang. Kenapa tidak gelisah? Karena sudah saling tafahum. Nah, kuncinya adalah tafahum. Pahamnya di mana? Pahamnya misalnya dalam masalah kekurangan dan kelebihan. Al-Quran indah sekali menggambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Maka suami istri saling menutupi kekurangan. Kalau yang kita pikirkan kekurangan terus, gak akan tenang, gak akan sakinah. Padahal setiap orang punya kekurangan. Makanya yang disebutkan dalam ayat sebelumnya kan dikatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau engkau benci dari istrimu sedikit, satu hal, satu persoalan, ingatlah kebaikannya yang banyak. Yang bikin kita tenang, ibu-ibu bapak, kalau kita ingat kebaikan. Sebaliknya, yang bikin gak tenang kalau kita ingat kekurangan. Dan gak ada manusia tanpa kekurangan. Dan bahkan dalam Al-Quran, masalah perjodohan atau masalah jodoh itu kadang-kadang bukan karena mereka sama-sama hebat, tetapi karena saling melengkapi. Itulah pakaian, saling melengkapi, saling menutupi. Maka tadi sudah disebutkan ya, ada yang suaminya pendiam, istrinya cerewet, alhamdulillah pasangan sejati. Kalau sama-sama pendiam, anaknya kesian ya, ngomongnya telat nanti ya. Kalau sama-sama rame, Pak RT yang kasihan, ribut terus. Ada yang istrinya boros belanja, suaminya pelit, ya. Insya Allah itu adalah sinergi yang baik. Karena kalau sama-sama boros, bahaya, bangkrut nanti rumah tangga. Sama-sama perhitungan, menderita nanti kan. Apa-apa perhitungan. Jadi itu adalah kombinasi bagaimana saling menutupi sekaligus tafahum. Tafahum yang berikutnya adalah memahami tugas dan fungsi masing-masing. Ini tadi sudah disebutkan bagaimana kalau yang di rumah, jadi jangan sampai, memang ada ya pernikahan itu katanya workshop, suami work, istri shopping ya, setuju ya? Jadi semua saling memahami. Kalau istri di rumah memahami dan menghargai bagaimana di luar sana suami bekerja dengan berat, maka disambutnya dengan tadi ya, dengan sambutan yang hangat. Ibu-ibu jangan kalah dengan kasir Indomaret Alfamart ya. Bapak-bapak itu ketika ke Indomaret disambut loh ya, langsung disambut selamat pagi, selamat berbelanja. Masa di rumah nggak ada yang nyambut ya kan? Kenapa sih ada yang bisa saya bantu? Tapi bapak-bapak juga demikian. Ketika pulang ke rumah juga hargai dong ya apa yang menjadi tanggung jawab istri. Artinya kalau memang rumahnya mungkin belum sesuai yang diharapkan, jangan kemudian marah-marah dan minta dilayani bagaikan raja misalnya. Harus saling menghargai. Nah inilah yang tafahum yang tadi. Karena jangan sampai bapak-bapak merasa dengan dia sudah memberikan nafkah lalu bebas untuk semena-mena atau dalam tanda petik kurang menghargai sang istri. Padahal seorang istri kalaupun di rumah ya, menjadi ibu rumah tangga, gimana kira-kira pekerjaannya? Berat atau ringan? Berat. Berat. Jam kerjanya berapa lama? 24 jam. 24 jam. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami ya. Jadi luar biasa. Makanya para bapak perlu mengapresiasi dan menghargai juga. Kalau di luar negeri sudah banyak penelitian yang menggali tentang ibu rumah tangga dari sisi pekerjaannya seperti apa, jam kerjanya seperti apa, dan berapa gaji yang layak untuk mereka. Dihitung-hitung, silakan dilihat. Banyak itu di hidayatullah.com pernah membahas, www.sari.com sudah pernah membahas. Dihitung-hitung ternyata penghasilan atau gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga ya, karena kan kerjanya banyak ya. Kalau masak seperti chef senior ya kan. Kalau nyiapin kopi ya seperti OB berarti kan. Kalau bersih-bersih ya laundry berarti. Kalau nemenin anak ngerjain PR berarti guru privat. Kalau
Ngantar anak ke sekolah berarti driver juga. Ternyata keluar angka Pak, 1 bulan di Amerika gaji yang layak untuk ibu rumah tangga adalah 1,2 miliar. Silakan lihat bapaknya lihat, silakan lihat bukunya ya. 1,2 miliar. Ya. Saya rutin ngasih Bu Vida 2M. Matur nuwun, matur nuwun. Jadi insya Allah kebaikan itu ya, ketika paling tidak sang suami merasakan hal itu, maka kemudian akan terjadi saling memahami. Betapa di rumah juga luar biasa yang terjadi, sebagaimana istri juga memahami, betapa di luar sana juga pengorbanan suami luar biasa. Kemudian yang ketiga supaya tafahum adalah bahwa suami istri harus menghargai ya atau memahami sifat masing-masing. Apa yang membuat gak tenang? Karena setiap ada masalah, sang suami merasa itu sifat istrinya saja. Nah, dia lupa kalau sifat semua wanita begitu. Hal yang bikin gak tenang itu adalah kalau istri ketika suaminya melakukan sesuatu hal, dia lupa kalau ternyata semua laki-laki seperti itu. Dia merasa cuma suaminya saja. Makanya suami istri perlu tafahum. Oh, suami saya masih laki-laki, berarti sifatnya ini melekat. Kemudian suami juga begitu. Oh, istri saya perempuan, ya sifat ini melekat. Jangan dihubungkan ke masalah personal ya. Tapi kita memahami, oh begitu memang sifat laki-laki atau sifat perempuan. Contohnya, ya, bagaimana ketika perempuan belanja nggak pernah fokus, ya, selalu mau pergi ke pasar, mau beli tas, mampirnya ke semua toko baju, ya, toko makanan, toko jilbab. Kenapa? Karena itulah sifat multitasking perempuan yang harus dipahami. Maka laki-laki tidak bisa seperti itu. Laki-laki itu mau beli baju ya langsung tempat baju. Sebagaimana laki-laki kalau menyelesaikan pekerjaan pengennya selesai dulu baru pindah yang lain. Ibu-ibu nggak bisa. Ibu-ibu nyapu belum selesai bisa ngurus yang lain, ya kan? Sambil masak bisa sambil jemur. Multitaskingnya di dalam rumah juga sudah keren begitu. Di luar rumah ketika belanja juga tidak bisa fokus. Makanya bapak-bapak kalau tahu hal ini kan nggak perlu marah-marah kan? Ketika nganter istri belanja dan istrinya kemana-mana ya selalu berhenti, nggak perlu marah. Karena sejatinya itu fitrahnya sedang berjalan. Kalau bapak nemu istrinya langsung fokus ke satu toko, berarti dia sedang mumet, ya, sedang stres, tidak sedang enjoy. Kalau sedang enjoy, harusnya muter-muter dulu jalan-jalan. Nah itu contoh memahami wanita, ya suami memahami istri dan sebaliknya. Ada lagi misalnya ketika ada persoalan, ya. Ketika suami dalam kondisi capek pulang ke rumah, tiba-tiba istri kemudian ngajak ngobrol dan bercerita A sampai Z, itu suaminya harus paham bahwa demikianlah wanita menyelesaikan masalahnya dengan bercerita, sehingga harus didengarkan walaupun cuma oh iya gitu tuh. Itu tetap menjadi hal yang menyelesaikan masalah daripada kita marahi, masa capek-capek diajak ngomong nanti ujungnya ceritanya di medsos, lebih ngeri lagi kan. Nah, jadi wanita menyelesaikan masalah dengan bercerita. Tapi ibu-ibu juga harus paham kalau lihat pulang-pulang suaminya dalam kondisi seolah-olah banyak beban, stop, gak perlu kepo, gak perlu tanya. Karena laki-laki menyelesaikan masalah dengan membuang, menyendiri, dengan diam, dengan berpikir. Gak perlu dikepoin, gak perlu tanyain, dan gak perlu GR bahwa itu masalah dengan ibu-ibu, gak ada. Gak perlu baperan, cukup sediakan sesajennya, kopi, pisang goreng atau apa, selesai lah. Udah, nanti kalau sudah ternetralisir akan bercerita. Ibu kadang-kadang kepo kan, nanya-nanyain, gak nyaman bagi seorang laki-laki karena dia sedang masih dalam proses menyelesaikan masalah. Kemudian hal yang lain misalnya, bapak-bapak itu selalu percaya diri dengan penampilannya. Percaya diri bapak. Makanya ibu-ibu gak usah ngatur-ngatur terlalu detail soal baju, ya. Mungkin senang baju tertentu biarin, mungkin bajunya belum setrika, kalau memang senang ya gak apa-apa. Mungkin baju sudah 3 hari dipakai terus, gak usah terlalu diurusi. Karena
semakin diragukan kepercayaan dirinya. Bapak-bapak sudah percaya diri dengan tampilan itu, maka ibu-ibu jangan terlalu mengatur secara detail dan teknis, karena akan mengurangi wibawa sang bapak. Bapaknya sudah merasa ini sudah keren, gitu kan? Kok dilakukan kekeranannya? Gitu. Tetapi itu tidak berlaku sebaliknya, karena ibu-ibu selalu merasa tidak percaya diri dengan penampilan. Maka bagi bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu mau kondangan, mau resepsi, minta pendapat bapak, Pak gimana Pak? Ini sudah cocok belum? Bapak-bapak nggak usah ngasih komentar kecuali top, hebat, pas, ayo berangkat. Jangan terlalu objektif lah ya. Pokoknya sudahlah, top, hebat, ayo berangkat. Karena kalau kita kritik sedikit, itu satu lemari bisa diobrak-abrik lagi. Bisa telat itu nanti resepsi. Nah itu contoh ya, betapa kalau kita memahami suami istri ternyata bagian dari tadi laki-laki wanita yang masing-masing punya kurang kelebihan, sehingga tafahumnya lebih jauh. Nah yang terakhir, ketika tafahum itu sudah kita jalankan, maka kita berharap kita masuk dalam fase berikutnya, yaitu rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang yang melampaui fisik. Kasih sayang yang melampaui fisik, maksudnya apa? Kasih sayang yang benar-benar tulus. Tadi sudah disebutkan Bu Fida, apa sih bedanya dengan mawaddah? Mawaddah itu masih butuh alasan. Aku mencintai suamiku karena ganteng, keren, kaya, hebat, pinter. Aku mencintai istriku karena cantik, pinter masak, ramah, hebat, dan seterusnya. Kalau rahmah tidak perlu alasan. Bahkan aku mencintai suamiku meskipun. Jadi kata ulama, rahmah itu kadang munculnya belakangan. Di awal-awal nikah itu masih kuat apa? Mawaddahnya. Begitu pernikahan berjalan lama, rahmahnya muncul. Apa itu? Meskipun. Gimana ibu bapak? Rahmahnya sudah muncul? Sudah muncul? Sudah ya. Pernah saya minta tuliskan, aku mencintai suamiku meskipun. Ada yang semangat nulisnya, banyak banget itu. Ada juga bapak-bapak yang nulis aneh, aku mencintai istriku meskipun istri tetangga lebih cantik. Parah kalau itu ya. Bukan soal itu maksudnya. Jadi sekali lagi, meskipun. Maka ketika kita sudah mulai ya tetap mencintai meskipun dengan banyaknya kekurangan misalnya, itulah rahmah sudah bicara. Kemudian rahmah itu adalah kalau yang muncul dari kita adalah ingin memberi. Makanya kalau mawaddah, saya sering membedakan dengan begini, mawaddah itu dua-duanya ikut seneng, itu mawaddah. Kalau rahmah belum tentu dua-duanya, salah satu saja sudah cukup. Yaitu apa? Ada yang memberi, ada yang memaafkan, ada yang mengalah. Itu rahmah. Makanya keluarga ini bisa tahan kalau sudah terdominasi sifat rahmah. Ada memang masalah keluarga yang selesai dengan mawaddah. Ribut, diajak kulineran, mesra lagi. Ribut, diajak belanja, ya mesra lagi. Ada. Tetapi banyak masalah tidak cukup dengan mawaddah. 70% masalah keluarga itu baru selesai dengan rahmah. Artinya apa? Ada yang ngalah. Ada yang ngalah, tergantung siapa, bapak atau ibu ya. Gantian saja. Itulah rahmah. Bagaimana cara mendeteksi rahmah? Ya paling sederhana adalah ibu-ibu bapak-bapak, kalau nanti pasangannya tidur, ya liatin dalam-dalam. Kira-kira perasaannya apa yang muncul? Kalau perasaan kesian, berarti itu rahmah ya. Ya Allah kesiannya, ya Allah saya sakiti terus ya malam ya. Itu rahmah. Tapi kalau istri tidur, ada bapak-bapak ngeliatin dan perasaannya bukan kesian tapi malah gemes ya, itu mawaddah masih ya. Ya nggak apa-apa ya, boleh-boleh saja ya. Ngeliatin istrinya tidur malah gemes pengen ganggu ya, itu mawaddah. Tapi kalau rahmah itu kesian, biar tidur. Nah, jadi rahmah itu adalah ingin memberi, ingin sesuatu yang mengalah. Nah, ketahanan keluarga paling kuat itu rahmah kuncinya. Kalau sudah nggak ada rahmah, agak susah mempertahankan satu keluarga.
Dan rahmah itu bisa dibuktikan dengan kalau kita semua semangat untuk terus dipasangkan atau terus dijodohkan, terus menjadi suami istri hingga akhir, hingga tua, bahkan untuk ketemu di surga nanti. Itulah rahmah. Ibu-ibu siap dan ikhlas nanti berjodoh lagi di surga dengan bapak-bapak? Siap? Ikhlas benar? Itulah rahmah. Bapak-bapak siap atau tidak bertemu kembali dengan ibu-ibu di surga nanti? Yang belakang siap, yang depan masih agak mikir ya kan? Mungkin berpikir gini, aduh ketemu lagi, ujian belum berakhir. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa inilah jodoh yang diberikan Allah kepada kita, kemudian inilah yang terbaik, mari dijaga. Dan pengen nanti menghabiskan hari tua bersama, dan bahkan ingin berjodoh kembali di akhirat, maka itulah rahmah. Sehingga apa? Masalah-masalah yang muncul nanti akan terasa lebih kecil. Karena apa? Karena kita melihat ada harapan besar untuk kembali bertemu di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.